Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Teman-teman, sorry banget gue baru muncul lagi karena ada kesibukan gitu ya. Udah lama banget gue nggak bikin video, udah nggak recording, kurang lebih 2 mingguan. Jadi ya sorry banget, semoga teman-teman gak bosen ya, semoga teman-teman terus mau nonton. Nah, jadi gue mau market update dulu lah sedikit ya hari ini. Jadi kita mau bahas IHSG ya. IHSG kan hari ini menguat lah ya. Kita tahu IHSG menguat ya, cuman menguatnya itu kecil sih menurut gue. Karena teman-teman bisa lihat volumenya juga cetek ya, volumenya kita bisa lihat nih cuman 9,9 triliun, di bawah 10 triliun ya. Terus kita lihat bahwa kemarin juga volume transaksi selama 2 minggu ini bosen ya. That's why sebetulnya kemarin gue nggak bikin video, kayak bosen banget nih, boring banget nih market ya. Cuman oke lah, kita coba bahas ya. Jadi ini gue hapus dulu biar teman-teman bisa tahu. Si IHSG ini dari 1 Desember ya sampai ke 21 Februari ini tuh dia posisinya ya, dia tuh lagi di bawah MA 200 yang dimana ini downtrend boleh dikatakan, udah menuju ke downtrendnya dia. Dan sekarang posisinya dia lagi ngetes area supportnya dia nih IHSG ya. Kalau gue pribadi IHSG lagi pakai begini, gue masih banyak stay cash gitu teman-teman. Kapan nantinya kita bisa jor-joran gitu ya, lumayan conviction ketika nanti IHSG berhasil menguat sampai 6.960-an lah ya, di atas MA 200. Kalau sekarang ini kondisinya beda, IHSG justru rawan teman-teman. Jadi gue cuma mau infoin bahwa ya risk manajemennya harus benar-benar bagus sih. Jadi kita mau bahas aja ya sahamnya ya. Ya teman-teman banyak yang nanya, tapi gue mau bahas satu saham ini dulu, Auto namanya. Nah, si Auto, tahu dong, Astra Auto Parts ya. Si Auto ini mengagetkan kita ya, karena selama dari 16 Februari naik terus ya, hari ini pun naik 6%. Kalau misalnya kita ngelihat kita ngelihat berapa persen ya dia naik ini, 30 berapa bar? 30 berapa? 29% dalam berapa hari doang tuh ya, 4 hari tuh, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya dia konsolidasi. Nah, untuk si Auto ini sebetulnya gue pribadi ya gue skip gitu ya. Nah cuman untuk Auto ini menurut gue patternnya cakep banget, dia bikin pola reversal gitu, pola reversal. Kalau dia pullback ke 1590 atau 1600 kayaknya boleh lah ya Auto ya. Padahal waktu dia breakout di sini udah cakep sih ini ya, breakout dia pullback ini udah cakep sih. Terus dia breakout dari satu ini harusnya dapat tuh 8%, cuman gue skip. Nah tapi untuk Auto sendiri kita lihat ya, stokastik menarik golden cross, tapi dia sekarang udah berada di area jenuh, makanya gue mau tunggu dia pullback ke 1580-an. Udah pasang alarm, semoga iya. MACD nya cakep kan, golden cross masuk ke area plus, luar biasa. Dan foreign akumulasi selama 3 hari ya. Terus kalau kita ngelihat ya, si Auto ini hari ini ya netral aja, tapi foreign terus akumulasi. Hari ini foreign kelihatan akumulasi, tapi kalau kita ngelihat selama foreign akumulasi selama 3 hari, coba kita mau ngambil average nya dia ya 3 hari ya, dari tanggal 21 sampai hari ini. Big akum ya, foreign BKAK beli di 1577. Nah kalau misalkan emang besok pullback ke 1580, menurut gue itu peluang banget buat kita beli Auto ya, pullback. Tapi dengan catatan pullbacknya mesti low volume, karena kenaikan dia ini udah bagus nih, naik dengan volume yang tinggi. Jadi menurut gua Auto boleh nih kita jadikan watch list, teman-teman boleh simpan ya. Kenapa Auto bisa begini? Karena dia ngerilis laporan keuangan yang bagus ya. Kita lihat ya, dia baru aja kemarin laporan keuangan kuartal keempat 2022 rilis tuh. Kita lihat quarterly ya. Nah kenaikannya, net profitnya meningkat ya, 564 miliar dari kemarin 456. Jadi ini si Auto nih bagus nih ceritanya, dari kuartal 1 ke kuartal 2 turun tuh ya, omsetnya turun 4,5 triliun jadi ke 4 triliun.
ke kuartal 3 naik ya, naik tuh lumayan signifikan ke 4,9 triliun. Terus kuartal 4 naik ke 5 triliun ya, net profitnya 564 miliar gitu. Ini laba komprehensifnya yang dapat. Nah ini kurang lebih 617 miliar. Jadi dari laporan keuangan rilis bagus, cakep, akhirnya si Auto naik lah ceritanya. Nah kalau menurut kalian Auto menarik gak? Kalian boleh bagikan pendapat kalian ya. So lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman, MDKA. Jadi si MDKA ini kan hari ini kebanting ya, RB ya 6,72%, kemarinnya lagi juga turun kurang lebih 3,3% gitu. Nah untuk MDKA gini teman-teman pada tanya gimana ya untuk saham MDKA, mesti hold atau beli atau gimana? Nah kalau dari sekarang kelihatannya posisi MDKA ini dia emang lagi sideways yang cenderung uptrend. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih di sini ya, ini tuh dia lagi bikin higher high terus nih, higher high ini higher low terus nih ya, gue tarik ya, ini kurang rapi kayaknya. Nah dia tuh masih gini loh, tuh dia masih terus konsisten bikin higher low dan bikin higher high juga. Jadi menurut gue untuk MDK sekarang ini koreksinya dia adalah koreksi yang wajar gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tarik lebih panjang lagi, mungkin emang dia lagi bikin wave seperti ini ya kan. Nah tapi yang jadi pertanyaannya adalah kalau dia jebol dari higher low ini baru berbahaya gitu ya. Dan sekarang ini MDKA lagi berada di posisi support kuatnya itu MA200 dan MA100 yang garis biru dan garis merah ya. Terus kita ngelihat emang kalau misalkan kita lihat dari stokastik dia ini emang turun dead cross, udah mau OTW jenuh jual gitu ya. Dan untuk MACD sebetulnya dia masih berada di area plus, cuman udah minus, dari histogramnya udah kelihatan minus 37. Tapi kalau dari MACD nya itu masih di area plus, cuman emang cenderung turun dead cross ya. Kalau misalkan seperti ini bagaimana? Nah hopefully ya teman-teman, waktu dia udah nyampai besok kalau dia ada rebound, menurut gue MDKA ya pertanda bagus gitu. Tapi kalau ternyata dia turun lagi ya, kita bisa ngelihat di 3.900 lah apa yang akan dia lakukan di area ini. Jadi gue garisin ya, di 3.900 ini apa yang akan dia lakukan. Kalau rebound potensi, karena ini adalah support dia berkali-kali di tes ya, support tuh kali-kali. Tapi kalau misalkan dia jebol, lupakan MDKA dulu ya. Semoga sih teman-teman gak ada yang lagi nyangkut di MDKA ya. Nah tapi kalau buat kita, dilihat dari foreign sebetulnya ya hari ini distribusi 41 miliar gitu. Kemarinnya dia akumulasi tuh teman-teman, berapa nih kita lihat ya, 26, 75 miliar, 26 miliar. Nah hari ini distribusi 41 miliar, ini untuk foreign. Jadi kalau untuk sekarang MDKA emang lagi berada di supportnya, tapi menurut gua terlalu riskan kalau kita langsung buy on weakness di 4.300. Ya gue mau ngeliat dulu apakah dia ada pola pembalikan arah di sana. Kalau nggak ada ya be careful, karena penurunan ARB dia hari ini itu volumenya gila loh, volumenya gede banget nih, bahaya nih ya. Tapi kalau rebound ya boleh lah gitu ya. So bagaimana menurut kalian untuk MDKA? Silahkan bagikan pendapat kalian ya. Lanjut ke saham berikutnya saudaranya nih, kita mau bahas si Antamnya. Nah Antam juga sama kan, Antam melempem ya, turun. Cuman bedanya nih kalau si Antam ya, gua waktu itu sempat bilang bahwa si Antam ini lagi bikin pola ascending triangle gitu ya. Pola ascending triangle. Dan coba gue tutupin dulu semua moving average. Ya berkata ini nggak ada moving average ya. Terus ini gue hapus, ini gue hapus. Karena waktu itu udah profit kita. Oke, nah si Antam ini kan bikin pola ascending triangle, kelihatan ya rapi. Nah cuman waktu dia nge-break out, pullbacknya dia ini keterlaluan. Pullbacknya ini parah bener nih, sampai segitu, sampai turun terus sampai jebol. Nah kalau gue pribadi udah kena trailing stop sih, udah kejual gitu ya. Pas dia turun-turun gini gue udah nggak ada barang sama sekali dan profit tuh.
Nah terus masalahnya sekarang gimana nih, Antam ascending triangle-nya jadi gak ya? Kalau untuk sekarang dia jebol nih teman-teman ya, jebol nih dari pola ascending triangle yang kita gambarin, si Antam ini jebol ya. Cuman tapi emang masih dalam range higher low, masih range-nya. Dia lagi belum bikin apa namanya yang lower low belum. Nah, so untuk Antam sendiri gimana? Kita tinggal lihat nih teman-teman. Apakah ada rejection nantinya dari Antam? Karena di sini kita bisa ngelihat ada resistance yang Antam harus lalui. Ya, nah, resistance nih 2080, 2080 ya kan, 2000 berapa nih, 2060 ya kan, di sini lagi 2070 ya, di sini 2100. Nah kalau si Antam ternyata besok ya dia bisa gitu ya rebound gitu ya, terus 2100, menurut gua Antam masih berpotensi buat menuju ke 2230 atau breakout. Ascending triangle-nya masih bisa. Tapi kalau dia ternyata breakdown lagi, dia bikin lower low lagi, apalagi sampai dia menembus batas support dia yang di sini ya 1900, jebol nih di bawah 1900, menurut gue lupakan untuk Antam dulu gitu ya. Ya kalau gue sih ngeliatnya begitu ya teman-teman. Coba teman-teman ngeliatnya bagaimana? Dan kalau misalkan dilihat dari moving average, sekarang gue nyalain EMA 200 ya. EMA 200 ini sekarang lagi di titiknya dia nih 2035, dia 2030, dia close hari ini di bawah EMA 200. Kalau kita nyalain EMA 100, EMA 100 2033, close di bawah EMA 100. Jadi si Antam ini lagi berada di support kuatnya ya. Pertama dari trend line ascending triangle sama moving average 200 dan 100. Tinggal kita lihat apakah dia rebound. Ya kelihatannya sih kemungkinan besar besok akan rebound karena hari ini dia bikin hammer. Ya dia ada buyer lah yang beli, harusnya dia low sampai ke 2070 ya. Sorry sampai ke 2000, terus close-nya naik dikit 2030. Apakah bisa rebound sampai ke 2100? Yang nggak tahu sih, tapi kalau misalkan emang bisa, menurut gua Antam masih potensi. Nah, bagikan pendapat kalian juga mengenai ini Antam ya. Kalau misalkan dilihat dari stokastik, dia udah berada di jenuh jual, harusnya udah saatnya rebound gitu ya. Dan kalau di MACD dia dead cross, terus dia terus turun ya. Nah si MACD ini jelek nih karena dia udah masuk ke area minus ya, dan semuanya minus, udah masuk ke area minus. Foreign distribusi selama 3 hari terakhir, walaupun distribusinya nggak terlalu banyak, 20 miliar, terus 14 miliar, dan ya 14 miliar, 20 miliar, dan 29 miliar gitu ya. Jadi bagaimana menurut kalian Antam? Kalau aliran buy on weakness biasanya beli nih langsung, tapi kalau gue pribadi gue nggak langsung beli, gue mau nunggu dia berhasil gak ngebreak 2100. Kalau berhasil menurut gue menarik buat kita simak si Antam. Oke, so bagi pendapat kalian mengenai Antam. Ya lanjut ke saham berikutnya nih teman-teman, yaitu saham Arto. Nah si Arto nih banyak nih yang nanya-nanya gitu ya, Arto gimana ya Arto, kemarin dia sempet naik terus sekarang turun melempem. Ya gue mau ngomong doang nih, simpel ya, Arto ini saham downtrend banget ya, downtrend parah. Dari mana tandanya downtrend? 22 Maret jebol EMA 200 terus meluncur ya, tambah dead cross EMA 20 ke EMA 200. Ya udah berbahaya gak sih bro gitu ya. Terus kemarin dia sempat ya di Juni 2022 pengen bikin pola reversal ya, tapi habis itu dia breakdown lagi ke bawah ya, udah nggak usah diharapin lah ya, technical rebound doang nih kemarin. Jadi untuk Arto sekarang gue ngomong pahitnya langsung hindarin dulu. Kenapa? Karena dia udah bikin lower low lagi. Kemarin dia bikin di sini kena support technical rebound doang, dia naik 5% terus hancur ke bawah 2600. Jadi untuk Arto gue usah ngomong panjang lebar, hindarin dulu ya, hindarin dulu. Kalau gue sih udah pakai gitu ya. Stokastik walaupun berada di area jenuh jual, tapi ini dead cross lagi di jenuh jual. Foreign emang gak tertarik amat, MACD minus semua ya, minus. Jadi untuk Arto nggak usah dibahas lebih banyak lah ya, lupakan dulu lah, switch ke saham yang lain, masih banyak kok saham. Oke lanjut nih saham berikutnya, Bank Mandiri. Kemarin gue sempat posting Bank Mandiri di Telegram. Gue minta teman-teman tanya, Bank Mandiri ini cakep gak nih? Soalnya dia pullback nih ceritanya.
Oke ya, teman-teman kelihatan nggak nih pola Bank Mandiri? Ya, polanya pertama dia uptrend. Uptrend banget nih candle. Dia berhasil close di atas keempat candle, keempat moving average psikologis lah ya, 20, 50, 100 dan 200. Uptrend terus bergerak di atas EMA 200, turun tak 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 tak, tapi ketahan di moving average 200 yang dimana ini support kuatnya, rebound. Dan selama dia ini rebound, dia bikin pola apa teman-teman? Ya pola inverted head and shoulders. Ya, teman-teman bisa lihat langsung. Ini tuh pola inverted head and shoulders nih. Ketara bener. Ya. Ya gua nggak rapi ya gambarnya ya. Ini coba nih kita tarik ya. Di sini kan resistance. Nah, gini ya, inverted head and shoulders nih, turun tek sini, breakout kan, breakout, pullback. Nah, pullbacknya low volume nggak? Coba kita lihat, pullbacknya low volume nggak? Pullbacknya low volume, makin turun. Cuman kemarin, candle kemarin menurut gue jelek. Yang bikin jeleknya candle kemarin 22 Februari dia jebol ya kan, dari ini apa namanya, inverted head and shoulders ya, dari supportnya jebol dan stochastic mengatakan turun, MACD-nya malah dead cross gitu ya, tapi masih di area plus tapi dead cross, histogramnya jadi minus. Foreign buang barang 47 miliar gitu ya. Terus kemarinnya lagi si foreign buang 57 miliar. Nah, untuk BMRI ini hari ini dia naik nih 0,75. Yang dimana kenaikan si BMRI ini menurut gue bagus karena dia pas banget kena golden ratio-nya Fibonacci dan rebound tuh ya, 38.200 ya kan, kena kan nih golden ratio 38,2, kena rebound, cakep ya, pas ya, cakep ya. Berarti ini saham masih bagus, koreksi pullbacknya masih batas normal. Tapi kalau dia jebol dari 38,2 atau kita ngelihat di sini supportnya moving average 20 ya, moving average 50 yang warna kuning di 9.900, kalau jebol ke bawah ya bolehlah stop loss dulu. Ya, kita tunggu lagi nanti di 3.560 ya begitu. Ya di area situ. Tapi kalau misalkan dia ini rebound dan besoknya dia berhasil breakout lagi, breakout di 61,8 nih di titik 10.100, 10.200 lah ya, 10.200 nih breakout. Menurut gue Bank Mandiri bisa menuju ke 11.200 Fibo extension, bisa harusnya ya. Menurut kalian bagaimana untuk Bank Mandiri ya? Kalau misalkan dari MACD dan stochastic harusnya dia masih turun dulu, tapi kelihatan hari ini price actionnya rebound dan dengan volume yang cukup baik, reboundnya dengan cukup besar ya, kemungkinan besar dia besok harusnya hijau sih, at least bisa lah dia ke 10.500 ya, bagi kamu dapat kalian ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada kali ini ya, semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian dan mohon bantuannya, boleh di like dan di share video ini ke teman-teman yang lain. So thank you semuanya, bye bye.